Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Di sini perkenalkan, nama saya Najibullah Mazami dari kelas A36 akan menyampaikan materi dari Cirebon Studies sesuai dengan RPS, yaitu RPS dengan nomor 4 dengan tema Cirebon Era Syarif Hidayatullah. Sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjalanan Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. Jadi beliau Sunan Gunung Jati ini lebih dikenal dengan Said Al-Kamil, adalah salah satu dari Wali Songo yang dilahirkan pada tahun 1448, yang merupakan putri pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, beliau dinobatkan menjadi Temenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah ini kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Kemudian untuk tema yang kedua, setelah penjelasan tentang perjalanan Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa, berikutnya tentang berdirinya kerajaan Islam yaitu Kasunanan Cirebon. Awalnya Cirebon merupakan daerah bernama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-Alang. Kerajaan ini dirintis oleh Raden Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana, putra Raja Pajajaran dari Kerajaan Sunda Galuh, yakni Prabu Siliwangi dengan permaisurinya Nyai Subanglarang. Berlanjut sampai setelah beranjak dewasa, ketiga anak Prabu Siliwangi dari permaisuri Nyai Subanglarang dipersilakan meninggalkan kerajaan Pajajaran yang menganut ajaran Sunda Wiwitan, Hindu atau Buddha. Putra sulung Prabu Siliwangi dari permaisuri Raden Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana kemudian kehilangan haknya untuk bertakhta di Pajajaran karena memilih memeluk agama Islam seperti ibunya. Pangeran Cakrabuana kemudian memilih untuk memperdalam agama Islam ke Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir, lalu diikuti oleh adiknya Rara Santang. Dalam perjalanannya Raden Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis. Sesampainya di Kebon Pesisir, beliau berguru kepada Syekh Nurjati di daerah pesisir utara Jawa. Kemudian beliau mendirikan pedukuhan yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Cirebon. Berlanjut, beliau pergi ke Tanah Suci. Sepulang dari Tanah Suci, yaitu beliau kembali ke pedukuhan dan mendirikan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan Kerajaan atau Kesultanan Cirebon pada 1430 Masehi. Selanjutnya penobatan Panatagama Rasul Rat Sundabumi, yaitu pada tanggal 12 bagian terang bulan Carita 1404 Saka atau 4 Maret atau April 1482 Masehi, Pangeran Cakrabuana menobatkan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Raja Islam pertama di Cirebon. Di saat yang bersamaan, dengan dukungan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Ampel, melantik Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Sinarat Sunda, Sunan Karbon Sinarat Sunda. Penobatan tersebut ditandai dengan gelar yang diberikan kepada Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Jati Susuhunan Jati Purwabawisesa Panetap Aulia Allah Ta'ala Kutubil Zaman Khalifatul Rasulullah SAW. Dengan gelar tersebut
Dengan gelar tersebut, Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati memiliki otoritas penuh sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama, utamanya di wilayah Tatar Sunda. Ada banyak sekali nasihat-nasihat atau pepatah petisi Sunan Gunung Jati. Beberapa darinya yaitu jika sholat harus fokus, jadikan puasa sebagai alat pengendalian diri, ibadah kang tetap, jadi harus istiqomah, jadilah pribadi yang mudah bersyukur, banyak introspeksi internal, introspeksi diri, hindari sifat yang jelek, milikilah sifat yang bagus, bertutur kata dengan etika yang luhur, jangan suka berbohong, jangan suka mencela orang lain, jangan berbangga diri, jangan ujub, riya, sum'ah, apalagi takabur, jangan menyimpan dendam, harus bisa mengendalikan nafsu. Ada banyak sekali di sini, sekitar 38 dari sumber yang saya dapatkan. Kemudian cerita tentang menjangan wulung dan azan pitu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi konon dahulu kala ada seorang pendekar sakti mandraguna yang bernama Aji Menjangan Wulung. Pengamal ilmu hitam ini kerap kali mengganggu kaum muslimin sebab dirinya membenci agama Islam. Dari hari ke hari kebenciannya ini semakin besar. Akhirnya Aji Menjangan menjadikan Masjid Agung sebagai sasaran. Dia memanjat dinding dan bertengger di atas tempat ibadah ini. Setiap muadzin yang hendak menyuarakan azan diserangnya. Ini membuat kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah menjadi resah. Begitu mengetahui kejadian tersebut, Sunan Gunung Jati langsung mengundang para ulama setempat untuk bermusyawarah. Setelah memohon petunjuk pada Allah, mereka pun menyepakati solusi. Sunan Gunung Jati menunjuk 7 orang untuk menjadi muadzin serentak. Mereka ditugaskannya untuk mengumandangkan azan secara bersama-sama. Suara azan yang dilantunkan serentak itu menyebabkan Aji Menjangan kebingungan. Pembuat onar ini hilang akal karena tidak tahu arah sumber suara. Akhirnya sosok pembenci Islam tersebut lari, kabur. Sejak itu masjid tersebut tidak pernah diganggu lagi. Sedikit mengenai Sri Kandi Cirebon atau Nyi Mas Gandasari. Beliau merupakan pendiri desa Panguragan, Kabupaten Cirebon, yang merupakan sosok panglima perang, wanita satu-satunya dan pertama di Kesultanan. Beliau ini diangkat anak oleh Pangeran Walang Sungsang. Selanjutnya Fatahillah. Ini berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang kemudian pergi meninggalkan Pasai ketika daerah tersebut dikuasai Portugis. Fatahillah pergi ke Mekah mempelajari agama Islam dan setelah 2 atau 3 tahun kembali ke Pasai. Karena masih diduduki oleh Portugal, Fatahillah melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa, ke Jepara, dan mengabdikan diri kepada Sultan Demak di sana. Merasa puas atas pengabdiannya, Sunan Gunung Jati waktu itu memberikan seseorang adiknya kepada Fatahillah untuk diperistri. Ketika Sunan Gunung Jati wafat di tahun 1568, Fatahillah menjadi Kesultanan Cirebon, di mana ia berperan sebagai kepala pemerintahan di Bakungwati selama 2 tahun antara tahun 1568 sampai beliau wafat tahun 1570. Terakhir mengenai Jayakarta. Jayakarta adalah nama lama dari Jakarta, perubahan dari nama sebelumnya yaitu Sunda Kelapa sebelum menjadi Jakarta. Nama ini diberikan oleh Syarif Hidayatullah yang bersama dengan menantunya, yang sebagai menantunya yakni Fatahillah, berhasil membumi hanguskan wilayah Sunda Kelapa kala itu. Sunda Kelapa berada di bawah penguasaan kerajaan Sunda dan akan dibangunkan benteng oleh kerajaan Portugal sesuai dengan isi perjanjian Sunda Portugal yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1527, sebelum pembangunan benteng tersebut terwujud, pasukan tentara Demak membumi hanguskan Sunda Kelapa dan menggantinya dengan nama Jayakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan Cirebon era Syarif Hidayatullah. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.